Silakan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, sudah. Mas Ferry sudah kan? Sudah terlihat kan? Sudah, oke, aman. Oh, tes keluar lagi nih, Bu. Oh, ya. Iya, sebentar. Ini saya masuk lagi. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Ya. Aman. Ya, lihat di sayangnya belum terlihat. Oke, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan hasil riset saya di tahun 2022. Mungkin nanti jika ada temuan terbaru di 2023 yang memang tidak saya masukkan di dalam riset saya ini karena memang selalu akan ada hal-hal baru semakin atau teriring dengan perkembangan zaman dan juga mau nggak mau hukum selalu memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mengatur setiap transaksi kegiatan khususnya perekonomian dalam suatu negara. Kripto merupakan salah satu mata uang virtual yang kita ketahui bukan hal baru di luar negeri. Kemudian sedang marak-marak hampir di seluruh negara, termasuk Indonesia yang tidak mau juga ketertinggalan. Ya, salah satunya Bitcoin menjadi mata uang kripto yang paling diminati pengguna, baik investor dan pelanggan kripto. Jadi kebanyakan orang menyukai investasi tersebut, namun bisa dikatakan sangat berisiko juga ya. Kemudian apabila calon pelanggan tidak memahami secara benar dan teliti mengenai tentang investasi yang memang berbasis digital tersebut, mungkin bisa dikatakan cara kerjanya sama dengan platform saham ya. Kemudian transaksi bisnis dapat dilakukan di mana saja. Jadi nggak perlu harus door to door dari kantor ke kantor, tapi cukup menggunakan sebuah sistem yang memang sudah disediakan. Kemudian transaksi dapat dilakukan cepat baik dalam negeri maupun luar negeri, antar benua, lebih mudah, akses cepat, lebih terjamin kerahasiaannya dan lebih murah. Mungkin kategori murah di sini tidak memerlukan banyak apa ya eh, funding atau pendanaan dalam sistemnya gitu ya. Investasi mata uang kripto semakin digemari oleh banyak kalangan juga, apalagi di Indonesia sekarang sudah mulai menjamur juga. Eh, Kemudian aset kripto yang dimaksud di Indonesia ini masuk ke kategori perdagangan berjangka komoditi. Itu. Uh, dan lembaga ini masuknya adanya di Kementerian Perdagangan. Nah, kripto komoditi yang dimaksud berbentuk tidak berwujud berbasis digital yang dikatakan dijelaskan di sini cryptographic assets, peer-to-peer networks dan ledgers. Kemudian kedudukan hukum kripto di Indonesia, nah ini masih pada saat dia share riset itu masih agak polemik karena bentuknya belum perundang-undangan undang-undang seperti itu. Namun pemerintah tidak begitu saja putus harapan karena diberikan kewenangan itu hak privilege itu ada di Kementerian Perdagangan melalui Bapeti. Nah, kemudian kehadiran kripto sebetulnya itu menjadi stigma negatif juga karena berdampak buruk terhadap transaksi perdagangan investasi yang disusul mata uang digital kripto lainnya. Ini ternyata sudah terjadi di 2010, tapi di Indonesia itu 2010 belum belum begitu mengenai tentang aset kripto. Di tahun yang sama telah terjadi transaksi perdana tukar Bitcoin serta harga dari mata uang tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan. Jadi
kripto di sini bisa ya kayak harga saham ya. Jadi bisa naik, bisa turun. Itu sangat beresiko juga kalau bagi orang-orang yang memang tidak memiliki pengetahuan, tidak tahu strateginya bagaimana, cuman taunya karena mengikuti arus global, yang penting punya aset kripto dulu gitu. Tapi di sini malah justru kalau sampai nilainya anjlok, ya anjlok sekaligus gitu. Dan itu tidak kategorinya bisa sebetulnya dikategorikan beresiko rendah kalau si pelanggannya atau yang si konsumennya tersebut memahami benar cara itu strategi bagaimana supaya harga kripto ini tetap stabil. Kemudian, namun beberapa tahun terakhir telah terjadi penurunan minat konsumen disebabkan pelindungan hukum dari negara berupa regulasi belum spesifik diatur dan diterapkan. Ini juga terjadi di Indonesia khususnya pada saat itu eh, tidak mungkin juga pengusaha pelaku bisnis mau mendirikan PT-nya di Indonesia tanpa ada regulasi. Itu akan transaksi itu akibat hukumnya itu akan melemah dan segala macam jika tidak ada payung hukumnya. Saya kira tidak hanya aset kripto tapi seluruh transaksi perdagangan seperti itu. Nah, tidak sedikit pelanggan yang telah melakukan transaksi investasi aset kripto berjangka komoditi, termasuk ini tercatat jumlah pengguna mata uang digital tembus 11,2 juta. Jumlah yang meningkat pesat jika dibandingkan tahun 2020 masih di bawah 5 juta. Kemudian tercatat di tahun 2021 itu berada di angka untuk transaksi mata uang rupiah tentunya itu 859,4 triliun atau sehari berkisar 2,3 juta rupiah. Ini berbanding terbalik pada periode 2020. Jadi dari tahun ke tahun selalu naik, nggak turun gitu ya. Dan terlihat bahwa antusias masyarakat pengguna aset kripto semakin digemari saja di Indonesia akibat perkembangan transaksi perdagangan dunia dan tidak terlepas dari kecanggihan teknologi digital yang kian mempermudah penggunanya. Kemudian, cryptocurrency juga dinyatakan bagian dari bursa efek dikarenakan hampir kebanyakan negara telah menetapkan dengan dikeluarkan regulasi dalam kegiatan transaksi mata uang tersebut. Tapi tidak semua juga menggunakan cryptocurrency ini sebagai mata uang. Ya, merupakan perdagangan pertama di dunia. Ini Crypto Securities Exchange merupakan perdagangan pertama di dunia menerapkan aset kripto dengan sistem blockchain. Pedagang kripto tersebut tercatat dan terdapat pada SEC Securities and Exchange Commission Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia, transaksi perdagangan mata uang digital kripto dikelola dan diawasi oleh Bapeti dan secara resmi sudah memiliki lisensi bersertifikat. Mau nggak mau harus memiliki lisensi ya sebelum melakukan praktik transaksinya. Nah, kemudian ada unsur kehati-hatian para pengguna atau investor terhadap aset kripto di Indonesia sangat perlu diwaspadai. Terlebih pemahaman atas investasi aset kripto di bursa pasar berjangka komoditi. Meski menghasilkan profit atau untung dari penjualan aset kripto menjanjikan dan income meningkat, namun investor perlu mempelajari dan memperhitungkan kerugian yang dialami saat melakukan investasi. Arus investasi aset kripto memang tidak dapat terhindarkan oleh kebijakan pemerintah khususnya. Hal ini berpotensi besar ke depannya dikarenakan fluktuasi harga aset. Mata uang kripto tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh kriptografi sehingga tingkat keamanan transaksi terjamin. Namun demikian tidak terhindarkan risiko rugi akan mengenai investor atau konsumen manakala masih didapati seseorang atau sekelompok yang mahir dalam membocorkan data digital kripto para pihak sehingga perlu adanya antisipasi dengan meminimalisir kerugian suatu hari nanti. Jadi penelitian ini memfokuskan pada ketetapan regulasi pemerintah secara khusus tentang kegiatan transaksi pelanggaran aset kripto yang semakin meningkat jumlahnya dan semakin banyak pedagang kripto di Indonesia legal dan aman terdaftar di Bapeti. Sebagai leading sektor yang mempunyai kewenangan diperbolehkan investasi aset kripto ada di Indonesia, negara berkewajiban memberikan proteksi atau perlindungan kepada warga negara Indonesia, khususnya pelanggan aset kripto jika terjadi insiden yang berakibat pada kerugian atas kelalaian dari perusahaan kripto Indonesia, serta meminimalisir risiko-risiko yang terjadi di kemudian hari, agar perdagangan aset kripto berjangka komoditi Indonesia menjadi aman dan nyaman, juga berpotensi sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Nah, ini rumusan yang saya angkat dalam riset saya itu apa ya landasan hukum yang dapat melindungi pelanggan aset kripto dalam investasi pasar berjangka komoditi di Indonesia, dan tas bagaimana meminimalisir risiko kerugian secara legal mengaturnya kepada pelanggan aset kripto dalam transaksi berjangka komoditi di Indonesia. Hasilnya, proteksi hukum pelanggan kripto telah diatur dalam peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, namun secara khusus tidak diatur dalam bentuk undang-undang secara tersendiri, melainkan secara spesifik diatur oleh Bapeti dalam bentuk Perbapeti yang secara berkala diterbitkan kebijakan regulasi kegiatan transaksi dagang berjangka.
komoditi aset kripto seperti diatur dalam Per Bapeti nomor 8 tahun 2021 dan legitimasinya lagi disambut sambut gayung oleh Kementerian Keuangan ya. Legitimasi transaksi kripto diperkuat dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 68 tahun 2022 tentang PPN dan PPH kripto. Peneliti juga menyimpulkan bahwa pemerintah melalui lembaga yang memiliki kewenangan mengatur dan membatasi transaksi kegiatan kripto telah memberikan proteksi yang berimbang, legal dan terdaftar tidak hanya kepada pedagang, pelaku bisnis ya maksudnya di sini, namun juga kepada konsumen kripto. Namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan ditemukan hal-hal yang berdampak pada kerugian yang dialami oleh pihak-pihak di dalamnya. Hingga saat ini upaya pemerintah Indonesia dalam menumbuhkan dan meningkatkan ekonomi negara, salah satunya dari kegiatan kripto digital, telah memudahkan setiap orang di era milenial berinvestasi dengan cara aman dan transparan, serta orang-orang yang turut serta di dalam transaksi sudah mengetahui secara benar kegiatan investasi kripto. Jadi memang tidak hanya pelaku bisnis, tapi juga konsumen juga harus betul-betul memahami dengan benar platform exchange daripada aset kripto ini. Dengan demikian, pengawasan dalam realitasnya memerlukan sinergi antar lembaga terkait seperti BI, OJK, Bapeti, agar investasi aset kripto beresiko tersebut memiliki regulasi yang lebih kuat sehingga melindungi banyak pihak yang terlibat dalam transaksi dagang jangka komoditi kripto. Ini juga saya menemukan tahun 2023 dari salah satu media yang bisa dipercaya bahwasanya OJK mengambil ahli tentang sistem pengawasan, jadi mau nggak mau kinerja dari Bapeti di sini badan pengawasnya itu beralih ke OJK. Mungkin nanti kita bisa diskusi ya, karena itu suatu hal yang memang kita ketahui OJK ini yang memegang leading sektor tentang sistem pengawasan tidak hanya perbankan maupun juga non perbankan. Kemudian menghindari kerugian yang akan diderita oleh calon pelanggan kripto dengan mempelajari dan mengetahui platform exchange langsung ke Bapeti sebagaimana jenis kripto terbaru tahun 2022 itu sudah diatur di dalam Perbapeti nomor 11 tahun 2022. Artinya bahwa jenis-jenis kripto di sini memang diperlukan sekali supaya konsumen itu memahami benar jenis kripto apa saja yang memang sudah masuk atau terdaftar dan memang secara legalnya itu ada di leading sektornya Bapeti. Jadi Bapeti mengeluarkan dalam bentuk peraturan. Kemudian memerlukan pemahaman naik turun volatilitas harga aset jangka pendek bagi pemula dan bagi pelanggan kripto yang sudah handal, sudah mengetahui bagaimana cara kerja kripto. Nah, kemudian yang mana volatilitas harga berpengaruh pada keuntungan, menyiapkan risiko psikologis ini penting banget nih bagi orang-orang yang mungkin coba-coba ya. Saya mau beli aset kripto sekian, tahu-taunya anjloknya drastis gitu ya. Dan ini mental tuh sangat penting ya. Saya kira bukan hanya pemilu yang bagi calon-calon legislatif ya, kalau misalkan kalah segala macam ya bagi konsumen yang memang menyukai aset kripto ya harus bisa bagaimana memanajemen psikologinya. Tidak siap mental dan ilmu kurang menguasai dengan mengalami FOMO. FOMO itu sekedar singkatan dari saya jadi lupa ya. Sebentar ya Pak. Oke, fear of missing out ya. Jadi itu maksudnya ketakutan kehilangan momen. Kemudian sedikit lagi. Kemudian di sini itu bagi pelanggan pemula sehingga memerlukan kematangan ilmu dan berpikir juga dan terakhir adalah risiko likuiditas bahwa tidak akan cerita di level yang sama. Khususnya pemula yang kurang luas pemahaman beresiko rugi. Mengetahui dengan benar pedagang kripto yang terdaftar dan berizin dari Bapeti sehingga transaksi menjadi aman dan terkendali. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Pemaparannya sangat menarik tentang kripto. Mungkin nanti akan dibahas oleh Mas Ferry, tapi sebelum itu biar lanjut, Boleh. kita ingin buat Bu Iin mungkin untuk atau Pak Haryadi, Bu Iinnya keluar ya, atau Pak Haryadi itu untuk mempresentasikan dulu. Saya izin ke Zoom sebelah dulu ya Pak, selesai kuliah sebentar ya, S3 saya ya. 5 menit lagi. Boleh Bu, tapi nanti ketika pembahasan Mas Ferry harus hadir Bu. Ya. Ya, saya on Zoom 2.
Bu In, apakah sudah siap? Enggak siap. Kelihatan nggak ya? Punten ya nggak on kamera Pak ya. Kalau on kamera keluar masuk terus. Oke, Makanya sudah. dari tadi ketendang, ditendang terus keluar lagi. Ini siapa? Nggak tahu siapa yang nendang ini. Nendang keluar lagi, tar masuk lagi. Punten. Baik, Bu, sudah Iya, muncul. kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terkhususkan kepada Kang Ferry, Kang Ade yang sudah bisa memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menyajikan hasil penelitian kami di tahun 2022. Ini penelitian tentang peran perlindungan hukum perempuan pesisir dalam kegiatan ekonomi kreatif di daerah pesisir Labuan Pandeglang, di Cirebon, Jawa Barat, dan di Lampung Selatan. Ini 3 daerah mungkin yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman sekalian. Kami bersama Pak Riyadi menyisir daerah pesisir ini yang kemudian kita amati bersama-sama, kita teliti, kita risetkan tentang bagaimana peran dan perlindungan hukum perempuan di daerah tersebut. Sama, mohon maaf saya batuk. Latar belakang kenapa kita memilih penelitian ini sebetulnya karena permasalahan mengenai perempuan pesisir itu yang telah bertransformasi menjadi perempuan nelayan itu belum mendapat perhatian serius sebetulnya. Di sisi lain, ya, kekayaan laut Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke itu membawa dampak kehidupan masyarakat yang salah satunya adalah bagaimana kekayaan laut tersebut dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat tersebut. Dan di sisi lain, daerah pesisir selain aktivitas nelayan yang didominasi oleh kaum laki-laki, ternyata banyak perempuan yang menopang kehidupan mereka. Nah, perempuan di daerah pesisir dapat menjadi kekuatan pendorong untuk kegiatan ekonomi produktif yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga. 3 daerah pesisir ini, Labuan, Cirebon, dan Lampung, dikenal dengan gigihnya peran-peran perempuan dalam ekonomi kreatifnya yang menjadi latar belakang kami untuk meneliti tersebut. Dan lagi yang lebih kami yang lebih menjadi perhatian kami juga ternyata di daerah 3 daerah ini, di daerah Lampung, Cirebon, dan Labuan, itu mereka kebanyakan berasal dari satu daerah, dari daerah Cirebon, Indramayu, yang kemudian mereka berpencar di Labuan dan Lampung Selatan. Maaf, Bu In, suaranya boleh dikeraskan lagi karena Kecil ya, ini saya kecil sudah sekali. kecil ya, ini saya sudah Ya. nggak on kamera ini, Nah, ini jadi perlu besar nih, Bu. kedengaran nggak ya? Makanya saya nggak on kamera dulu biar nggak putus, biar nggak ada yang nendang. Oke. Oke. Bu. Okay. Besarnya keterlibatan perempuan pesisir dalam kegiatan ekonomi kreatif sering dianggap sebagai kontribusi bagi keluarga. Tapi di sisi lain, bahwa perempuan pesisir hanyalah pelengkap bagi suaminya bekerja sebagai nelayan. Perempuan pesisir berperan sangat signifikan mulai dari membantu persiapan suami melaut dan menyiapkan bekal, kemudian mencari menangkap ikan di laut menjadi nelayan, memasarkan tangkapan hasil ikan sampai pada mengolah hasil ikan. Nah, gambaran umum, jadi di beberapa di 3 daerah yang kami di bersama-sama ternyata mempunyai kekhasan tersendiri. Namun ada satu persamaan secara sosiologis bahwa daerah pesisir memang rentan sekali terhadap prostitusi, terhadap perlindungan hukum, dan di 3 daerah ini ada sisi positifnya, wanita-wanita di daerah pesisir wanita-wanita kuat karena mereka bisa menjadi pencari nafkah dan bisa sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pendamping di keluarga mereka. Nah, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir ini itu mempunyai 3 karakteristik. Bukan 3, maksudnya memiliki beberapa karakteristik yang berbeda di wilayah teritorialnya, kemudian ekosistem pesisirnya, nah, sistem lingkungan yang kompleksnya, pemanfaatan sangat beragam, serta kepemilikan. Hasil penelitian kami di daerah Batang dan Pandeglang, di Mertasinga Desa Kondes, Kabupaten Cirebon, di Desa Gunung Terang, Kalianda, Lampung Selatan. Kemudian ini tujuan kami melihat bagaimana pendalaman perempuan pesisir dalam melaksanakan kegiatan administratif, bagaimana kesadaran hukum yang dapat oleh perempuan pesisir dalam kegiatan ekonomi kreatif, serta bagaimana penguatan perempuan pesisir daerah pesisir Indonesia.
kegiatan penelitian kami, kemudian metode yang kami gunakan, pendekatannya kualitatif untuk mengambil perspektif pengalaman, perilaku, perspektif manusia, perspektif rasangan, kemudian korelasi data di lapangan. Nah, temuan di lapangan. salah satu wilayah yang ada di mana di Jawa Barat, Cirebon, di Gunung Jati itu di desa Bondet namanya. Desa Bondet ini mereka perempuan di sana banyak berkreasi tentang hasil kerajinan. Jadi sebagian besar wanita di sana, baik tua dan muda itu mencari nafkah, mendapat masalah kegiatannya dengan dengan komunitas kerajinan kupas. Nah, sisi lain di sini mereka tidak mengenal usia. Jadi ada usia dari usia rentan dan dari usia 8 tahun mereka sudah dipekerjakan sampai usia yang sangat tua sekali mereka bekerja untuk pengolahan kerajinan kupas ini. Di beberapa contohnya ini ada beberapa ini hampir semua perempuan di sana. Jadi setiap keluarga di Bondet itu mereka mereka membuat olahan ini. Ini semuanya yang asal dengan yang bukan pakai kerudung, yang pakai baju biru ini saya ya. Jadi itu lewat itu bukan masyarakat Bondet. Ini daerah pesisir Makassar Bondet yang kami di sana. Dari hampir 30 kakak mereka semuanya mempunyai profesi sebagai nelayan. Pemirsa perempuan di sana ikut berpartisipasi untuk membantu pada para laki-laki di sana untuk mengolah olahan ikan di sana menjadi satu olahan kopi. Ini salah satu kegiatan kreatif di lokasinya di Bondet. Bisa Bapak lihat di sini ada perempuan kecil, ada sekitar usia 7 tahun yang ikut serta bekerja di sini sebagai pengupas kerang yang mereka bekerja tidak menggunakan perlindungan hak kerja di sana. Yang kedua di Batako, Labuan Pandeglang. Nah, di sini agak berbeda dengan di Cirebon tadi. Perekonomian di sini mereka di latarnya memang sama dengan mereka mempunyai terbelakang kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, mereka di sini kena ada istilah angin timur dan angin barat. Jadi kalau angin timur itu musim yang tidak banyak badai dan laut tidak teduh sehingga mereka dapat melaut. Kalau angin barat adalah angin banyak badai sehingga berbahaya bagi nelayan seperti melaut. Nah, posisi angin timur dan angin barat ini di perempuan pesisir itu keterlibatan perempuan di sana itu sangat besar sekali. Jadi ketika angin barat itu perempuan yang banyak bekerja di sana. Mereka yang banyak memposisikan diri sebagai pencari nafkah. Nah, karena saat itu para nelayan tidak bekerja karena ada angin barat tadi. Angin yang memang angin banyak badai sehingga mereka tidak pergi melaut. Nah, di daerah Batako di daerah Batako Labuan ini mereka lebih berbeda dengan di daerah tadi Cirebon dan Lampung. Kalau di sini mereka mempunyai kelompok produksi pengolahan pemasaran. Dan kelompok ini mereka buat bersama-sama. Jadi beberapa diinisiasi oleh para nelayan perempuan yang kemudian mereka mempunyai suatu kelompok poklasar ini yang poklasarnya bergerak untuk para nelayan perempuan. Jadi mereka membuat ikan-ikan kering, kemudian olahan-olahan makanan, dan ini merupakan satu kegiatan dan aktivitas mereka di saat para suami mereka tidak melaut. Ini beberapa kegiatan poklasarnya, jadi simpan di beberapa gudang-gudang dan gudang-gudang ini kemudian diproduksi dan dipasarkan hampir ke seluruh Indonesia. Jadi mereka bisa mengirim ke beberapa provinsi yang kemudian menjadi nilai tumbuh ekonomi bagi para nelayan di daerah Batako di Pandeglang. Salah satunya juga mereka buat rumah pintar anak nelayan. Ini diinisiasi juga oleh para perempuan nelayan. Jadi mereka membuat rumah pintar anak nelayan yang kemudian anak-anak di sana bisa sama-sama belajar dan tidak berkeliaran. Karena memang kalau di daerah pesisir itu pendidikan itu sangat jauh sekali ya. Mereka karena keadaan yang keras, jadi
mereka memang harus harus punya uang gitu. Punya uangnya mereka harus kerja. Kemudian satu lagi di desa Lampung Selatan, daerah desa Gunung Terang. Desa Gunung Terang ini kondisi masyarakat Gunung Terang itu sebenarnya mata pencarian itu adalah petani dan nelayan. Tapi kenapa kami pilih di sini di desa Gunung Terang ini? Karena di daerah ini di Kalianda ini banyak sekali pedagang-pedagang online dan perempuan yang sebetulnya hampir mirip dengan di Cirebon dengan di mana di Batak Pandeglang atau berasal di Indramayu. Hanya perbedaannya mereka di sana lebih bergerak kepada pedagang-pedagang ikan. Jadi pedagang-pedagang ikan itu kebanyakan perempuan, bukan laki-laki. Dan mereka memang tidak mengenal angin barat angin timur karena mereka bekerja hampir setiap hari dan di sana juga ditemukan juga ada nelayan perempuan yang sangat perkasa sekali. Jadi mereka makan jadi seorang nelayan laut, kemudian pun kapal, memasarkan. Jadi sangat berbeda dengan di Cirebon dan di Batako yang tidak di beberapa lokasi kami di sana di Lampung, kemudian dalam Selatan. Ini ada kegiatan perekonomian hampir semuanya di sana itu perempuan. Nah ini satu yang kami temukan. Jadi mereka di sana malah diberikan sosialisasi perlindungan hukum oleh kecamatan di sana. Karena banyak sekali ditemukan para kalau saya isinya pinjol kali ya, pemberian kredit kepada masyarakat nelayan yang kemudian diganti nanti pada saat mereka pulang pergi nelayan. Jadi ketika sudah nelayan, mereka bisa pinjam ke penir-penir, kemudian nilainya sangat tinggi sekali. Kecamatan di sana memberikan satu perlindungan hukum dengan memberikan solusi hukum tentang bagaimana perlindungan para nelayan dari rentenir-rentenir. Nah, perempuan posisi di Kalianda tetap yang sangat tangguh sekali ya. Nah, mereka yang saya katakan tadi saya menemukan banyak sekali para nelayan perempuan itu juga ikut melaut. Jadi mereka tidak hanya menerima mengolah hasil ikannya saja, tapi mereka juga bisa sampai melaut. Teman pekerjaan kami masih banyak sumber daya manusia terutama perempuan yang masih rendah sekali, tampilan dalam hal ekonomi kreatif itu secara menurun, dan perempuan di daerah pesisir cenderung bersifat pasif. Tidak ada keinginan untuk meningkatkan keterampilan teknologi yang penangkapan yang sederhana, kemudian pengembangan ekonomi nelayan dengan permudahan yang sangat sama sekali. Nah, ini merupakan titik mereka untuk bisa mendapatkan renten yang masuk sehingga ini menjadi salah satu permasalahan di masyarakat di tiga masyarakat tadi karena mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum dan mereka tidak mendapatkan sosial hukum seperti apa. Dan kemudian kehidupan keluarga dan masyarakat tersebut identik dengan kemiskinan dan partisipasi perempuan rendah di dalam segala aspek. Walaupun tadi ada di Pandeglang yang sudah membuat rumah pintar anak, namun banyak sekali beberapa hal yang tertemui di sana pastinya masih sangat rendah sekali. Jadi di tengah ketangguhan para nelayan perempuan di sana dengan kulturnya mereka kultur pekerja keras ya, karena mereka mengharuskan mencari nafkah di saat suami mereka atau laki mereka tidak melaut atau tidak memperoleh tidak memperoleh uang ya untuk kebutuhan mereka. Nah itu mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan dari riset kami di 3 tempat tadi. Mudah-mudahan riset ini membawa manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya masih kedengaran saya? Masih, Bu. Walaupun sedikit agak kecil ya. Padahal ini sudah didekatkan betul ini ya. Depan kamera. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu In atas presentasinya. Sebelum mungkin tanggapan dari Mas Ferry dulu ya sebelum tanya jawab. Biar Mas Ferry juga nggak lupa terhadap dua pembahasan tentang kripto tadi dan peran hukum perempuan pesisir tuh. Kepada Mas Ferry, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Aris. Mas Aris ya? Aris. Aris, Mas Ferry. Oh iya. Terima kasih Mas Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini alhamdulillah senang sekali ketemu di sini. Ini sebetulnya para senior saya, Mas Arif. Jadi ini eh, seperti seperti menggarami lautan ini. Jadi nggak mungkin saya Enggak lah, kita dapat komentar ini ilmu ya. nih. Kita pengen dapat ilmu banyak. Aduh, ini tetes-tetes semua ini senior. Baik, sebelum saya lupa ini penelitiannya menarik semua dan update ya, soal kekinian juga persoalan yang kontemporer ya. Nah, sebelum saya lupa soal yang pertama dulu gitu ya, Ya. Bu Ika, soal terkait dengan kripto ya, perlindungan hukum dan sebagainya. Ini menarik karena tidak semua negara eh, memandang hal yang sama terhadap apa namanya komoditi berjangka kripto ya. Beberapa negara bahkan tidak merecognize, tidak knowledge, tidak mengakui kripto. Tetapi di Indonesia tadi sebagaimana disampaikan Bu Ika, itu termasuk yang progresif mengikuti perkembangan zaman dan mengeluarkan regulasi terkait dengan kripto. Yang pertama, yang saya soroti itu di abstraknya kan peraturan Bapepti ya, kemudian juga PMK, peraturan Menteri Keuangan. Kalau PMK-nya itu ternyata tentang tadi pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Nah, ini konteksnya memang negara memunguti pajak dari jenis aset komoditi terbaru gitu. Karena memang eh, tidak logis perputaran uang, ada eh, pembelian aset, penyimpanan aset, komoditi yang bisa diperjualbelikan sampai tadi nilainya sampai 800 triliunan, tetapi tidak dipungut pajak. Kalau PMK-nya soal pajak. Nah, Bapak buktinya, kalau saya baca skimming nomor berapa tadi, 8 tahun 2021 itu terkait peran negara dalam melindungi konsumen sebetulnya eh, terhadap eh, cryptocurrency yang diperjualbelikan ya. Makanya ada syarat-syaratnya. Saya lihat di situ di secara skimming di peraturan Bapepti itu. Nah, cuma yang saya ingin tahu begitu ya, setiap peraturan itu biasanya kan ada loophole-nya ya, dan ada celah hukum. Eh, Celah hukum dari sebuah peraturan terhadap sesuatu yang ingin diaturnya. Barangkali Bu Ika punya catatan atas peraturan Bapepti nomor 8 tahun 2021 terkait loophole yang ada di peraturan Bapepti tersebut. Karena ini beberapa memang jadi problem. Eh, ini bukan kripto, saya sedikit keluar sebentar ya. Kan beberapa komoditi yang diperjualbelikan itu salah satunya, kalau dulu kan forex selalu, foreign exchange, falas ya, valuta asing. Kemudian bergeser kalau saham ya sudah dari lama. Kemudian ada emas misalnya. Nah, ada emas sebagai aset berjangka yang diperjualbelikan. Nah, beberapanya itu sebetulnya itu menimbulkan kerugian bagi konsumen. Di Jakarta saya pernah menemukan yang total loss Bu Ika 300 juta emas. Eh, tapi emas dalam konteks virtual tuh emas berjangkanya itu. Saya sampai datang ke kantornya ke Kuningan menemani itu. Nah, rupanya ada klausul yang tidak disebutkan pada saat itu ditawarkan. Salah satunya resiko total loss itu ya hilang sama sekali. Nah, kripto pun kan begitu sebetulnya, fluktuatif. Ya, kripto itu fluktuatif mengikuti variabel-variabel tertentu yang mengubah nilai kripto tersebut. Gitu. Nah, yang jadi keinginan tahuan saya pertama soal celah hukum yang ada dalam peraturan Bapepti tadi 8 2021 yang kemudian kira-kira kripto ini, aset kripto ini, cryptocurrency ini itu dipengaruhi oleh apa ya, Bu Ika, naik turunnya nilai kripto. Nah, terakhir
ini saya punya teman religius sekali ini, eh, tapi juga kontemporer. Eh, dia investasikan sebagian dananya di kripto gitu. Lalu kemudian keluar fatwa MUI, Wika, yang eh, barangkali Wika pernah dengar, yang mengategorikan cryptocurrency itu haram sebagai komoditi untuk diperjualbelikan ataupun dijadikan mata uang untuk digunakan misalnya. Tapi ada beberapa kriterianya tuh. Jadi tidak haram sepenuhnya. Tapi sejak ada fatwa itu dia jual semua asetnya gitu. Nah, ini keluar dari penelitian Bu Ika, mohon maaf ini. Tetapi kalau ada informasi mengenai itu yang bisa eh, ya yang bisa di-share gitu. Itu ada pertanyaan juga sama tuh tentang kajian ulama. Jadi memang sudah sempat keluar fatwa MUI. Dia Tapi segera lepas. ya Pak, mohon maaf. Jadi salah satu dosen saya juga S3 mengatakan ini menjadi polemik juga karena saya belum dapat juga sih apakah memang secara legalitas, secara dokumentasinya itu sudah dicabut atau belum gitu ya. Karena memang ini lagi-lagi permasalahan serius sekali ya mengenai tentang transaksi aset kripto ini gitu. Apakah basisnya ini haram atau eh, bisa dikatakan apakah diperbolehkan atau tidak gitu dalam jalur syariah seperti itu. Meskipun itu jadi ramai juga yang saya dapatkan fatwanya tersebut. Jadi ada unsur-unsur yang memang kategori diperbolehkan, salah satunya tentang sil'ah, ya. Jika di unmute. Ya, jadi tidak boleh ada unsur goro, riba dan sebagainya gitu. Cuma permasalahan ini kan transaksinya digital ya Pak, gitu. Dan fatwa-fatwa tentang basisnya digital ini saya temukan di fatwa tersebut belum terlalu banyak. Padahal kita transaksi segala macam termasuk klausul-klausul, apalagi komputerisasi tentang apa namanya kontrak ya, dan semua basisnya udah digital gitu kan. Kalau misalkan secara dokumentasi atau full paper kan biasanya tanda tangan bermaterai, bahkan sekarang udah pakai barcode dan segala macam, itu harus perlu diketahui juga gitu kan. Jadi ya memang kalau dari konsep syariahnya ini, saya memang di dalam riset saya ini lebih kepada tentang legal atau legalitas di Indonesia ini seperti apa sih sehingga si pedagang dengan maksud saya dengan si konsumennya ini betul-betul memiliki apa ya secara payung hukum betul-betul dalam transaksinya ini nanti imbasnya lagi kan dalam kategorinya malah disambut oleh Kementerian Keuangan dalam PMK yang sudah saya sebutkan dari dalam apa namanya PowerPoint gitu. Jadi ya kalau tanggapan ulama di dunia muslim tentang kripto, sejujurnya saya belum mendapatkan betul, dan ini berarti harus ada yang namanya riset yang basisnya lebih kepada konsep syariahnya, Pak. Memang kripto ini banyak sekali, Pak, yang harus dikaji, ya. Dan apalagi seiring dengan berjalannya waktu, sekarang tahun 2023, bisa bisa saja nanti Perpabeti mengeluarkan aturan yang memang ternyata melengkapi dari yang sebelumnya. Nah, itu biasanya namanya hukum itu kan dinamis ya, apalagi regulasi selalu melakukan amandemen-amandemen itu. Nah, itu makanya perlu pembahasan yang memang kalau misalkan Pak Ade Jaya, bagaimana tanggapan ulama dunia ini sangat bagus sekali kalau diangkat gitu ya. Berarti konteksnya bisa di Malaysia, mungkin di Dubai dan segala macam. Tepat kalau di dalam riset saya memang apa yang saya kaji ini atau dalam riset saya memang masih sebatas konteksnya adalah aspek legal yang di dalam dibuat oleh payung hukum negara Indonesia. Itu sih Pak. Meskipun kita bisa dikatakan terlambat sih Pak, apa-apa. Contoh saja misalkan, saya agak keluar dari aset kripto, misalkan kayak transaksi perbankan syariah. BMI tahun 92 sudah ada, tapi Undang-Undang Perbankan Syariah muncul tahun 2008. Berarti kan induknya di unit usaha syariah yang ada di Undang-Undang Perbankan tahun 98 menggantikan tahun 92. Ya kalau kita berbicara mengenai tentang aspek legal ya, gitu. Itu Pak. Ya, ya Bu Ika, makasih. Sedikit aja Mas Aris nih. Ini murni soal karena perbedaan alam syariah kita nih. Karena saya fakultas hukum ya sekuler tuh. Eh, Tapi karena Pak, sekuler itu Pak kurang. Ferry anggota MUI juga itu. Dan Jadi ada fatwanya Bu Ika.
Kenapa? Di Komisi Fatwa sudah ada itu. Sudah ada Ya, fatwanya. Ya memang sudah ada Bu. Sudah, Waktu itu saya kuliah, ada salah satu dosen mengatakan, entah apa sudah benar dicabut atau memang masih tetap diberlakukan gitu. Karena kan kita melihat hukum itu kan dinamis ya, apalagi syariah ya. juga. Mungkin apa barangkali ada yang diperbarui atau apa, saya belum menemukan itu. Tapi ini bisa menjadi sebuah riset lagi gitu kan. Tapi basisnya syariah gitu, yang lebih Betul. kompleks. Jadi kita bisa tidak hanya dari fatwa. Fatwa itu kan pasti ngambilnya tuh dari Al-Quran, hadis, kemudian pendapat para ulama, kemudian kaidah fikihnya, dan biasanya runutannya sama seperti itu. Dan memang perlu kajian-kajian yang tidak hanya fikih klasik, kan nggak mungkin juga fikih klasik adat. Berarti kan ada di fikih kontemporer bahasanya seperti itu. Para para pemikir-pemikir yang kan para MUI juga merupakan para mujtahid juga yang konteksnya memang kekinian dan itu harus galian-galian yang memang tidak mudah gitu. Seperti itu. Ya, Komisi Fatwa itu sudah buat tentang Komisi Fatwa itu ya, Banten ya, itu sudah buat fatwanya tentang itu. Coba Memang nanti. sudah buat, Bu, sudah. Ya. Itu sudah memang diberlakukan pada saat saya riset juga sudah ada Ya. gitu. ya izin saya nanya singkat. Di fatwa MUI itu di situ disebutkan misalkan kripto yang mengandung unsur goror itu haram. Kripto yang mengandung sebagai aset mengandung sil'ah itu halal, begitu. Nah, tadi kembali ke fakultas hukum saya yang kurang soleh gitu. Kalau goror itu apa sih, Bu? Sil'ah itu apa, Bu? Kira-kira karena ini pakai terminologi syariah ya. Bisa nggak eh, memang saya pengen tahu ini haram-haramnya, katanya yang terkategori haram itu yang mengandung goror tadi. Yang halal itu yang sil'ah tadi. Ya itu Kalau gimana, Bu? sil'ah ini kayak kalau misalkan sil'ah secara ekonomi itu Pak, ini kayak transaksi jual beli gitu loh Pak sil'ah. Jadi saya memang bidangnya kan bukan kepakaran hukum ekonomi syariah ya, tapi memang saya belajar mengenai tentang apa sih sebetulnya sil'ah dengan goror. Kalau goror kan sudah kita ketahui dengan betul Sama. ya, setiap transaksi itu pasti akan memunculkan tidak boleh atau haram kalau ada unsur gorornya. Jadi kalau sil'ah ini barang atau komoditas yang bisa diakatkan dengan akad jual beli, transaksi, ada penjual, ada pembeli. Meskipun transaksinya digital gitu ya Pak, tapi kalau sudah transaksinya eh, kalau kita kembali kepada pasal 1320 KUH Perdata, ya kan syarat sah perjanjian itu kalau sudah sepakat keduanya berarti kan sudah oke gitu, sudah transaksi terjadi gitu secara aspek hukumnya. Nah, ini juga memang dalam akad dalam sil'ah di sini kategorinya barang tersebut adalah barang komoditi yang memang dalam konsepnya itu sama seperti akad jual beli gitu. Jadi ya konteksnya dalam dalam praktiknya itu ya intinya menghindari riba dan goror seperti itu. Kemudian Oh iya, jadi gini sebentar, jadi eh, kalau menurut hasil ijtima ulama fatwa MUI itu kan jika mata uang kripto atau cryptocurrency haram tuh digunakan karena ya unsur tadi ya Pak. Kemudian nah dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i yaitu jadi gini, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital juga tidak sah dipertukarkan mengandung doror dengan kimar. Jadi dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. Jadi ya jadi untuk jenis kripto sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memenuhi underlying serta memiliki manfaat yang jelas dikatakan boleh jadi harus ada manfaat ya. Kalau nggak ada manfaatnya sama sekali ya dikatakan menurut fatwa ini ya jadi haram gitu. Jadi harus ada manfaat yang jelas itu diperbolehkan dalam transaksi jual beli, Pak. Saya ikut bicara Ibu Ika, Oh iya silakan. Pak siapa namanya, Pak Aris. Boleh, boleh, boleh. Siap. Kalau alasan MUI mengharamkan kripto adalah soal manfaat, pertanyaannya kan tinggal diajukan lagi, apakah kripto itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Sejauh ini banyak orang menggunakan cryptocurrency untuk jual beli digital ya. Saya ambil contoh, orang bisa beli server, jadi orang orang yang mengembangkan website dia butuh sewa hosting dia bisa beli eh, pakai cryptocurrency dan kata lain ada manfaatnya. Justru yang saya agak khawatirkan Bu Ika adalah bahwa konsep, konsep Islam di abad ke 6 7 itu atau
yang agak belakangan ke sini dikembangkan oleh para ulama itu kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan perkembangan apa namanya ekonomi modern ya dalam hal ini digital. Tentu saja saya mau ambil contoh di kasus politik misalkan ya. Kalau kita belajar tentang politik Islam itu kan seringkali merujuk ke tahun seribuan ketika Islam sangat jaya. Lalu konsep-konsepnya masih sangat sangat jadul sekali. Nah, orang-orang yang hidup di abad ke-11 misalkan itu kan tidak punya bayangan tentang dunia sekarang, ya. Nah, sama juga dalam konteks ekonomi, para ulama ketika apa namanya merumuskan merumuskan konsep-konsep Islam juga tidak punya bayangan dengan keadaan ekonomi sekarang. Yang paling utama adalah persoalan digitalisasi ini. Bagaimana Ibu Ika melihat isu ini? Apakah dunia Islam sebetulnya nggak punya konsep? Karena dia nggak punya konsep, lalu kemudian ya udah haram aja lah daripada dihalalin, udah ada masalah gitu. Gimana Mbak Ika? Berbicara, sebentar. Jadi kalau secara ekonomi Islam memang gimana ya? Kalau berbicara kripto, memang perlu kehati-hatian dalam membuat sebuah aturan yang memang kalau secara ekonomi Islam, mungkin saya bukan pakar ekonomi Islam ya, dan memang kalau Bapak apakah konsep-konsep ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan fenomena ekonomi modern? Bisa saja iya, Pak, tapi kepakarannya ini yang diperlukan oleh orang-orang yang memang memiliki keilmuan yang cukup memahami betul gitu dengan analisis-analisisnya dari berbagai eh, rekam jejak referensi yang memang bisa memberikan kontribusi dalam bentuk praktiknya nanti bagaimana gitu. Tapi ya kita ketahui juga mau nggak mau secara pengaruh global ini Indonesia harus bisa mengikuti jejak-jejak yang sudah dilakukan oleh negara-negara berkembang lainnya, bahkan negara maju sekalipun seperti itu. Jadi kalau untuk berbicara secara ekonomi Islam, saya memang bukan pakar ekonomi Islam, tapi sekiranya dari aspek hukum ekonomi Islam ya ini sangat penting sekali Pak. Apalagi transaksi tentang ekonomi syariah ini memerlukan sebuah regulasi yang betul-betul kuat dan sehingga nanti dampaknya juga akan membawa sebuah apa ya kesejahteraan juga bagi negara dan imbasnya nanti kepada masyarakat. Itu sih sebetulnya. Sebenarnya polanya sama saja sih. Cuma mungkin membedakan adalah hal-hal yang kalau sekarang bisa kita lihat ekonomi syariah kita sudah mulai tumbuh dan berkembang secara belum maksimal, tapi setidaknya dengan undang-undang perbankan syariah, kemudian sudah ada fatwa-fatwa yang dibantu oleh lembaga independen MUI untuk melakukan kerjasama atau membantu pemerintah Indonesia. Kemudian di lembaga-lembaga atau korporat berbasis syariah juga sudah ada Dewan Pengawas Syariah yang memang tentu saja itu rekomendasi atas MUI juga dan memang tidak sembarangan juga bisa menjadi Dewan Pengawas Syariah yang bisa mengawasi transaksi roda perekonomian berbasis syariah sih Pak. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bisa memberikan tambahan dari konteks ekonomi Islam. Seperti itu Pak Ade. Mungkin saya harus banyak menggali riset-riset saya, temuan-temuan yang terbaru dari aspek ekonomi syariahnya mengenai tentang aset kripto dan memang penting juga sih kalau menurut saya apalagi negara-negara yang sudah mulai maju dan berkembang ya kalau maju ya seperti Malaysia, Singapura, kemudian Dubai dan lain sebagainya yang memang apalagi saya kira juga aset kripto ini tidak bisa dihindarkan begitu saja. Mau nggak mau dia akan menembus dinding setiap negara, bahkan termasuk Indonesia. Karena kalau melihat dari uh, income atau profit bagi negara ini juga menjadi salah satu apa ya keuntungan lah. Makanya dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dalam bentuk PMK tahun 2022 tentang PPN dan PPh yang dibebankan bagi para uh, pedagang kripto dan juga konsumen kripto. Itu sih Pak. Oke, terima kasih Bu Ika. Gimana Pak Adijaya? Apa Mas Ferry mau menambahkan dari pertanyaan Pak Adijaya? Mungkin bisa. Ya, saya nyambung dari Pak Deja ini menarik dan memang eh, seperti Bu Ika sampaikan ini sebetulnya menarik untuk riset lanjutan. Karena gini, persoalan hukum itu ini mau hukum yang syariah dan non syariah itu ternyata punya sejarah yang sama nih.
dulu dan ini sangat terkenal di abad 18 itu ada perdebatan antara Sponsafigny, radikal Sponsafigny dengan Tibor. Ini soal penetapan hukum. Jadi menurut Savigny hukum itu jangan dikodifikasikan. Kenapa? Karena kalau dikodifikasikan nanti akan tertinggal dengan perkembangan zaman. Kata Savigny begitu. Dan sekarang itu mewujud. Ada aset kripto, mata uang kripto yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya, uang digital gitu ya, dengan value tertentu, dengan nilainya dan sebagainya. Nah, di dunia hukum Islam, di syariah juga itu kan ada satu peristiwa pengutusan Muaz bin Jabal oleh Nabi pada saat mau menjadi seorang gubernur. Kira-kira nanti kalau ada hal yang baru begitu kan, dan tidak bagaimana cara kamu memutuskan. Nah, ini kaitannya dengan peristiwa-peristiwa hukum yang akan muncul begitu kan. Oh ya, akan saya tetapkan dengan Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Quran gimana? Ini menguji kan. Bagaimana cara menyikapi perkembangan hukum. Nah, nanti akan saya tetapkan dengan hadis. Kalau tidak ada dalam hadis, karena kan zaman berkembang tuh, ya saya akan berijtihad dengan eh, berdasarkan pada Quran dan hadis. Nah, artinya sebetulnya ada mekanisme cara mendesain hukumnya, baik dari hukum yang sifatnya tadi hukum modern atau hukum sekuler begitu ya, ataupun hukum syariah. Gitu. Ada caranya. Cuma yang menarik adalah tadi ini nyambung dengan Pak Ade, sejauh mana ulama-ulama di dunia melihat kripto ini, misalkan mata uang kripto. Karena bisa jadi tiap negara itu beda-beda dalam memahami dan memandang dan menetapkan fatwa tentang kriptocurrency. Sebagai contoh misalnya, saya baru tahu soal sertifikasi halal di Asia, itu ternyata Indonesia yang paling ketat. Jadi ada riset kawan kami, kolega kami di Wageningen di Belanda tentang halal, makanan halal gitu. Itu dibanding Thailand dengan Malaysia dengan Indonesia, Indonesia itu ternyata paling ketat. Oleh karenanya beberapa negara yang membutuhkan sertifikasi halal itu larinya ke Thailand ataupun ke Malaysia begitu. Karena ada perbedaan pendapat yang Indonesia lebih ketat ternyata begitu. Jadi kalau kita ke Jepang misalnya, ada restoran halal, itu sertifikasi halalnya kalau nggak ada dari Malaysia, itu dari Thailand. Gitu. Nah, kira-kira cryptocurrency itu begitu mungkin ininya apa pandangan tiap negara bisa jadi berbeda karena ini kan sesuatu yang kontemporer gitu. Tetapi yang menarik tentu masing-masing punya cara untuk menetapkan hukumnya begitu, merespon perkembangan hukum baik dari sisi syariah berbentuk fatwa ataupun dari sisi hukum negara berbentuk peraturan-peraturan yang sifatnya kontemporer dan lebih mudah diubah ketimbang undang-undang. Mungkin ini juga catatan, tadi kan catatan Bu Ika, ini belum diakomodir dalam bentuk undang-undang. Karena ini sifatnya dinamis, cepat, perubahannya cepat, ya mungkin yang tercepat itu ya melalui tadi peraturan sektoral, organik, yang dia cepat merespon gitu. Kalau undang-undang kan butuh waktu lama. Kira-kira begitu. Kira-kira itu Pak Aris tambahannya gitu catatannya. Menarik ini riset selanjutnya. Ya. Ada tambahan untuk Bu Ika untuk menanggapi? Enggak, Pak. Sudah? Saya udah ngebul nih, Pak. Oke, kita pindah ke Bu Iin. Sebenarnya saya juga sangat awam tentang hukum, apalagi tentang perlindungan perempuan, Bu Iin. Cuman yang saya menarik ini sebenarnya perlindungan seberapa pentingkah gitu ya perlindungan perempuan bagi para masyarakat nelayan, khususnya perempuan nelayan gitu ya. Nah, sementara malah yang tadi ditemukan kayak miris banget gitu keadaan perempuan pesisir gitu, kayak dia apatis gitu ya. Terus kemudian juga apa, mungkin hanya fokusnya ke kerja saja gitu ya, karena kalau misalkan tidak kerja kata ibu tadi akan susah gitu membantu perekonomian ini. Tapi
seberapa pentingkah peran hukum perlindungan masyarakat pesisir itu gitu bagi perempuan nelayan itu. Sementara perempuan nelayan itu tidak diberikan fasilitas yang mumpuni gitu ya. Hanya sekedar oke, kita hanya bekerja saja gitu tanpa kita tahu. Nah, ini juga nyambung ke pertanyaan Pak Adi Jaya gitu. Nah, apakah aspek gender itu apakah aspek gender yang muncul dari penelitian ibu itu gitu. Gitu Bu. Karena miris sekali ketika data penemuan kondisi perempuan di pesisir gitu. Ketika ada hukum perlindungan apa fungsinya akhirnya gitu. Perannya itu Eh, mau dijawab oleh Pak Haryadi atau oleh saya? Pak boleh, Haryadi, boleh Pak Aryadi. karena berduet nih kita sebetulnya. Sebelum nanti Mas Ferry menengahi nih. Ada berduet ini. Nah ini Ya, siang menjelang sore Pak Ferry diajak bicara perempuan biasanya seger-seger. ya, saya menanggapi, ya, izin menanggapi Pak Ferry, salam kenal. Eh, Terkait pertanyaan dari Pak Kapuslit ya. Tadi mana sih tadi pertanyaan? Bentar. Ya, Eh, apa gender yang muncul dalam Aspek penelitian. Aspek aspek gender. gender yang muncul dari penelitian Ibu ya. Hmm. Itu ya. Saya mencoba apa bahasanya? Menambahkan lah ya, menambahkan terkait pertanyaan ini. Jadi membahas peran dan perlindungan hukum untuk perempuan pesisir sendiri. Jadi kita kan ada 3 lokasi, ada 3 lokus di Lampung, di Labuan eh, Pandeglang dan juga di Cirebon. Jadi membahas peran dan perlindungan hukum untuk perempuan pesisir dalam kegiatan ekonomi kreatif ini. Jadi perempuan pesisir itu kan seringkali terlibat dalam beragam kegiatan ekonomi ya seperti perikanan, kerajinan tangan atau pariwisata. Jadi mereka punya kontribusi besar, tapi juga butuh perlindungan yang setara dengan laki-laki kan gitu. Jadi dalam konteks ini peran hukum sangat penting. Perlindungan hukum bisa mencakup seperti aspek-aspek seperti hak pemilikan atas sumber daya, hak pekerjaan yang adil, dan perlindungan terhadap kekerasan atau pelecehan. Selain itu, ada hal lain yang perlu dipertimbangkan seperti akses perempuan pesisir terhadap pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam ekonomi kreatif. Sejalan dengan itu juga penting juga melibatkan perempuan pesisir dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Dengan begitu, mereka bisa memiliki suara dalam menentukan arah pembangunan ekonomi dan sosialnya. Jadi, tapi seperti biasa, jadi implementasi atau penerapan kebijakan ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Perlu ada kerjasama antara pemerintah, antara masyarakat, dan lembaga-lembaga non-pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan inklusif bagi perempuan pesisir ini gitu. Seperti yang di Kalianda, Lampung, yang saya dan kita pernah ke sana untuk melakukan penelitian langsung dan di sana eh, yang dimana ya perempuan pesisir itu memiliki peran yang signifikan dalam kegiatan ekonomi di daerah mereka. Kan Lampung itu sendiri dikenal dengan potensi sumber daya alamnya, terutama dalam sektor perikanan dan perdagangan gitu. Dan kalau dari aspek hukumnya di sini eh, pertama-tama ya kesetaraannya apa? Jadi kesetaraannya itu akses perempuan pesisir terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Apakah mereka memiliki akses yang setara dengan laki-laki? Kemudian apakah ada hambatan tertentu yang mereka hadapi? Selain itu, perlindungan hukum bagi wanita pesisir juga menjadi hal yang penting, melibatkan aspek hak kepemilikan, hak pekerjaan, tentu saja perlindungan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi atau kekerasan yang mungkin mereka alami misalkan. Yang mana ini juga termaktub pada Undang-Undang Tenaga Kerjaan dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Gitu.
Jadi dua dua hal ini yang bisa menjadi apa penguat dari reason ini gitu. Jadi kalau yang pertama kan ada undang-undang ketenagakerjaan, biasanya undang-undang ketenagakerjaan ini mencakup hak kerja, melibatkan aspek seperti upah yang adil, jam kerja yang wajar, kondisi kerja yang aman, kemudian juga perlindungan terhadap diskriminasi gender, di mana tempat kerja juga seringkali diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan yang mencakup tadi perlindungan bagi perempuan agar tidak menjadi korban diskriminasi di bidang pekerjaannya. Kemudian yang kedua ada undang-undang hak asasi manusia, misalkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mencakup hak setiap individu tanpa diskriminasi, termasuk hak-hak perempuan. Kemudian eh, perlindungan terhadap hak privasi juga, kebebasan berpendapat, dan hak untuk bebas dari diskriminasi. Eh, yang mencakup tadi perlindungan perempuan. Jadi landasannya itu Pak, mungkin itu yang bisa saya apa namanya respon ya. Mungkin Bu Yin sendiri silakan kalau ada tanggapan. Jadi sebetulnya gini Bapak-bapak dan Ibu nih, ada Ibu yang cantik, ada Bu Ika. Jadi sebenarnya perempuan pesisir itu pada dasarnya itu terkenal tangguh. Mereka tangguh, berani, mereka punya motivasi yang kuat gitu, memperjuangkan haknya sebagai perempuan nelayan. Hanya saja ada kultur yang apa namanya yang mengharuskan mereka untuk lebih nerimo. Nah, banyak di antara perempuan nelayan itu belum merasakan kesempatan dan minyak yang sama sebagai nelayan. Padahal gitu ya, beban kerja dan tanggung jawab mereka itu sama di kalangan keluarga maupun di masyarakatnya. Bahkan di beberapa daerah, bukan di beberapa daerah, di Cirebon itu kalau sudah musim angin barat, eh, jadi ketika si laki-lakinya tidak pergi nelayan, itu perempuan harus bekerja karena karena mereka harus ngutang. Dan itu dibayar itu nanti pada saat pulang nelayan akan balik lagi. Dan yang lebih miris lagi, kalau mereka punya anak perempuan, itu mereka harus ikut juga bekerja. Dan kebanyakan mereka apa namanya sebagai pekerja seks. Ini kan harus yang menjadi miris sekali. Makanya saya bilang tadi kesalahan hukum mereka itu sana sangat rentan sekali. Cuma saya ingin menggarisbawahi dulu perkataan gender ya. Jadi ada perbedaan konsep jenis kelamin dengan gender. Kalau gender itu kan perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam konstruksi sosial. Itu gender itu buatan manusia, tidak bersifat kodrati, dapat berubah, dapat ditukar, dan tergantung waktu dan budaya sempat. Gender. Tapi kalau seks, jenis kelamin, itu kan ciptaan Tuhan. Ciptaanku Tuhan bersifat kodrati, tidak dapat dirubah, dan tidak dapat ditukar. Itu berlaku sepanjang zaman. Kalau kodratinya misalnya perempuan menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, itu kodrati. Tapi kalau laki-laki ya, dia punya sperma, dia punya zakun. Itu sebenarnya kalau seks. Jadi kalau di sini kalau menurut saya gender sebetulnya perempuan-perempuan pesisir itu mereka mendapatkan tidak melakukan perlakuan yang sama dalam hal apa namanya sosiologis mereka gitu, dalam hal konstitusi sosial mereka. Padahal mereka punya punya hak dan kewajiban yang sama itu dalam perspektif gendernya. Nah di sisi lain perempuan-perempuan lain itu juga mereka punya kewajiban terhadap keluarga mereka masing-masing. Ditambah tingkat pendidikan mereka kan sangat rendah sekali. Mayoritas itu hanya tamatan SD, maksimal sekolah menengah pertama lah. Dengan usia yang terbilang produktif sebetulnya, itu banyak perempuan-perempuan yang tidak sekolah, tapi mereka harus menikah, punya anak. Bahkan perempuan yang ketika masih hamil misalnya dia sedang hamil masih harus membantu suaminya gitu. Ada satu ibu di sana di mana di Cirebon itu namanya Ibu Umi saya masih ingat. Itu perempuan itu perempuan nelayan rajungan. Dia itu punya kapal. Jadi kapalnya ukuran kecil antara 1 sampai kecil lah nggak terlalu besar. Tapi dia itu ikut gitu, ikut ke laut untuk menangkap ikan dengan beberapa teman nelayan perempuannya. Dan laki-lakinya mohon maaf itu hanya diam di rumah saja, diam di rumah merokok, kemudian dengar lagu-lagu Cirebonan gitu. Itu potret masyarakat pesisir di sana. Dan itu harus disentuh untuk mendapatkan mereka apa namanya perlindungan serta bagaimana
perempuan juga bisa mendapatkan hak yang sama. Apalagi dalam posisi mereka dalam saya katakan tadi itu kodratinya mereka sedang hamil. Jadi pilihan sebetulnya menjadi perempuan nelayan itu karena mereka tidak apa namanya tidak bisa keluar dari situ. Kalaupun mereka keluar itu mereka kalau jadi atau kebanyakan jadi pekerja seksual di di Cirebon ya, kalau di Pandeglang dengan di mana di Lampung Pak Heri kita tidak menemukan ya. Cirebon itu ada satu tempat, jadi satu tempat itu nelayannya turun dari kapal, kemudian si perempuannya kemudian mengambil hasil tangkapan si laki-lakinya, kemudian laki-laki itu pergi ke satu tempat untuk melakukan perbuatan seks karena ada tempat-tempat di situ. Jadi mereka memang sangat miris sekali. Kalau bicara Pak Ferry misalnya equality before the law ya sama di depan hukum juga mereka sama sebagai warga negara Indonesia yang mendapatkan perlakuan tempat pendidikan, hak untuk perekonomian dan sebagainya. Jadi itu sebetulnya beberapa potret di wanita pesisir tadi. Tapi itu tadi saya ingin menggarisbawahi tentang gender dulu itu supaya tidak membelok tentang pemahaman gender gitu. Karena Pak Ferry di UIN lagi rame nih soal gender ini karena kita punya kasus kemarin. Jadi saya luruskan dulu nih saya nggak tahu itu kasus apa rame nih. itu soal gender Pak Ferry. Kita lagi rame Pak Ferry. Jadi jadi saya luruskan dulu karena kalau gender itu sebenarnya gender itu buatan manusia loh, tidak bersifat kodrat. Jadi itu perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki perempuan saja itu hasil konstruksi sosial. Tapi kalau kalau jenis kelamin seks itu kan kodratik. Jadi segagah-gagahnya perempuan ya dia perempuan kodratinya. Jadi ada satu hal kodrati perempuan yang harus dilindungi. Jadi mana kalau dia melahirkan apalagi dalam keadaan hamil dia harus melaut. Di sisi itu perempuan harus ada perlindungan hukum kodrati dia sebagai perempuan. Jadi jangan dipaksakan kemudian dia untuk harus pergi melaut, kemudian mengupas rajungan. Mengupas rajungan itu di Cirebon itu dari anak umur 8 tahun sampai nenek-nenek. Dan itu sama, gajinya sama. Jadi sama. Jadi sekian per 6 jam itu upahnya sama. Dan ada yang sedang hamil, ada yang sambil menyusui. Itu kan miris sekali. Tapi mudah-mudahan ada beberapa ada beberapa kementerian dan pemerhati yang bisa merubah lingkungan seperti itu supaya bisa lebih baik lagi. Itu Pak Aris. Oke. Mohon masukannya Pak Ferry. Ada juga nih, belum selesai dari Pak Ade. Kayaknya penasaran nih, Bu. Nah, apakah perempuan-perempuan yang Ibu wawancara itu memiliki kesadaran gender gitu, Bu? Ternyata kan berlakunya hukum tentang perlindungan gender kan tidak mengangkat derajat perempuannya secara optimal gitu. Pendidikan tertinggal gitu kan. Kayak malah bekerja sebagai Kalau malam gitu lah. kalau secara de jure misalnya, mereka nggak tahu misalnya itu apa itu gender. Yang mereka tahu itu mereka harus berbuat, mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena kebanyakan laki-laki itu di sana itu para nelayan kalau sudah hasil tangkapan itu selesai mereka perempuan yang bekerja. Dan di tiga tempat itu pasti sama, hampir sama. Jadi mereka kalau selesai perempuan yang bekerja yang mengolahnya. Tapi kalau mereka kita tanya, tahu nggak ibu hak perempuan dan laki itu seperti apa? Tahu nggak misalnya gender? Mereka nggak akan tahu gender. Karena mereka tahu mereka harus bekerja, kemudian memenuhi kebutuhan keluarganya. Apalagi di saat angin barat dengan angin timur tadi. Di saat seorang suaminya tidak bekerja karena angin yang kemudian akan badainya tinggi. Nah, kan kalau urusan perutnya nggak berhenti. Besok nih di bulan sekarang, bulan Oktober, November, Desember itu para nelayan tidak melaut karena badainya tinggi, anginnya tinggi. Tetapi di 3 bulan itu mereka kan harus juga makan, harus hidup. Nah, disitulah mulai masuk tuh rentenir-rentenir untuk memberikan pinjaman-pinjaman. Entah itu pinjamannya berupa beras, pinjamannya berupa uang, pinjamannya berupa kebutuhan hidup dan sebagainya. Nah, di situ juga sebetulnya banyak emang mereka melakukan kegiatan ekonomi kreatif tadi. Ada yang bersifat misalnya keripik, kemudian makanan-makanan, kemudian Poklanta tadi itu perhimpunan bikin ikan asin dan sebagainya. Tapi kalau bicara gender mereka nggak paham. Mereka tuh tahunya urusan kebutuhan itu saja, kebutuhan bekerja.
Itu Pak Haris. Jangan salah ya Saya mengarahkan gender mau lagi. tanya Bu Iin, Iya. kalau andai penelitian Ibu ini diarahkan ke kelompok laki-laki, kira-kira isu apa yang mungkin berbeda? Kalau saya arahkan ke ini semuanya laki-laki, bahkan ini perempuannya nggak ada, nggak saya sendiri. Kalau saya arahkan ke laki-laki, saya ingin memposisikan bagaimana perempuan itu, laki-laki dan perempuan punya hak yang sama ketika mendapat secara kodrati. Nah, kodrati ini harus diketahui oleh laki-laki, terutama para masyarakat nelayan sana. Ada sisi kodrati perempuan yang harus dihormati. Itu tadi misalnya pada saat dia hamil, pada saat dia menyusui, kemudian itu yang memang perempuan tidak boleh bekerja, bukan tidak boleh kerja secara fisikal ya. Artinya dia harus ada waktu untuk kodrati dia karena ada janin, dia harus bisa menyusui dan sebagainya. Nah, di 3 tempat itu nggak mau hamil, mau menyusui, mereka harus kerja. Jadi tidak ada Oke, kalau oke, ini menarik Bu Iin. Sekarang apakah persoalan tadi bahwa perempuan hamil katakanlah seharusnya beristirahat itu dimiliki nggak kesadarannya oleh suami istri di sana, Bu? secara aspek sosial budaya di sana kecil Pak Ade. Ada tapi apa namanya tidak banyak. Jadi dari 3 tempat itu hanya 2-3 keluarga mungkin yang boleh oh iya, iya lagi hamil harus istirahat. Kalau saya tanya nanti, oh iya kalau lagi nyusui nyusui aja. Tapi kan kalau habis nyusui bisa kerja maning, bisa kerja lagi. Terus kalau misalnya habis melahirkan kan melahirkan katanya hanya seminggu, habis seminggu dari maning baik. Nanti perutnya gimana, nggak makannya gimana gitu. Nah, itu nggak ada itu perlindungan untuk kaum perempuannya. Jadi ada diskriminasi malah saya katakan itu kepada laki-laki dan perempuan. Sementara kalau laki-laki bekerja itu yang nyiapinnya perempuan. Itu dari persiapan yang kecilnya, persiapan makanannya, persiapan segala macamnya itu notabene bisa dilakukan oleh masing-masing. Oke, Itu Pak. satu lagi Bu, apakah Ibu sempat nanya agamawan di sana meminta pendapat mereka tentang isu ini? Gimana Pak? Di tiga tempat itu Ibu sempat nemui agamawan nggak, Bu? Ustadz, Kiai, nanya pendapat mereka tentang relasi gender. Di 3 tempat tersebut saya nggak nemukan agamawan. Yang ada PSK. Yang PSK ya. ada tempat-tempat kayak karaoke nelayan lah, yang dijadikan tempat hiburan mereka ketika sudah lelah. Jadi kalau ada musola sangat kumuh kan, mereka tingkat agamanya nggak ada, karena uh, bagi mereka yang terpenting itu setelah setelah pergi berlayar dan kemudian pulang itu refreshing. Nah refreshingnya itu kalau di Pandeglang agak sedikit berbeda sekarang karena di tempat TPI-nya itu sekarang sudah dibuat tempat kayak semacam di Bali gitu ya, ada tempat di sisi lautnya seperti itu. Sudah itu hal yang baru itu sebetulnya, yang ide baru bagi para nelayan untuk membuat seperti itu. Tapi saya nggak nemukan agamawan di sana. Tingkat religiusitasnya eh, minim sekali. Tapi tingkat kerawanan sosialnya malah saya katakan tinggi sekali. Karena itu tadi di Cirebon dengan di Lampung itu tempat saya katakan tempat karaoke mungkin apa namanya, tempat hiburan-hiburannya itu lebih dari 1 di sana. Itu seperti itu Pak. Oke. Baik. Ada lagi Pak Dek? Sementara sudah dulu, nanti saya berpikir lagi. Tadi Bu In soalnya belum bicara soal PSK, kayaknya menarik juga, tapi lain waktu aja. kita kita beralih ke Mas Ferry nih pandangannya terkait tentang penemuan hasil risetnya Bu Iin dan Pak Haryadi. Dipersilakan Mbak. Ya, saya lagi-lagi nerusin punya statement Pak Ade terakhir tuh. Jadi selalu menarik Pak Ade soal PSK. Saya mau konfirmasi yang PSK itu Buin di daerah Cirebon ya? Di mana ya? Tempatnya di mana ya?
Enggak, saya konfirmasi, bukan pengen tahu. Jadi untuk Ya, mempertemukan ya, di setelah Cirebon, Pak, di Cirebon. ya, Betul. ya Betul. karena Pantura di Cirebon itu problem dan termasuk daerah sumber trafficking Betul. untuk lokalisasi di beberapa daerah, Betul, betul. termasuk di Bandar Lampung itu ada lokalisasi namanya Pemandangan. Nah, ini Pada orang saat Lampung saya betul nih. Iya. ya saya pernah ke sana Betul, eh, betul. untuk riset ya, ini harus saya Iya. clearkan. Nanti detailnya bagi ke saya ya Pak Ferry ya. Ditegaskan Untuk untuk riset riset. ya. Iya, iya. Karena karena sempat ada kejadian juga di sana, ada mahasiswa sebuah PTN di sana, Oke, iya. kemudian mampir, rupanya nggak ada uang, lalu Iya. kemudian nggak mau dilepaskan, akhirnya digadailah, disita. Yang dia taruh itu KTM, bukan KTP. Kalau KTP lebih aman ya. Kartu tanda mahasiswa tuh, jadi geger satu kampus. Nah, ternyata memang memang di sana juga sebagian besarnya dari Indramayu, Bu In. Iya. Daerah utara Cirebon juga. Nah, dan ada riset memang yang dibuat oleh UNICEF eh, di daerah sana, itu ada kebanggaan juga orang tua kalau anaknya bisa menghasilkan eh, membantu perekonomian tanpa peduli hasilnya dari mana, termasuk Iya. misalkan dari bar tadi. Sekarang kan banyak tuh yang ada Betul, label betul, betul, itu betul. promosi birnya itu loh. Ada Betul, merek-merek betul itu yang tertentu nyatakan di Pak Ferry. rumah-rumah. Iya. Ya, nah itu baru awalnya nggak ada promosinya, nggak ada apa sponsornya itu. Sekarang ada sponsor. Nah, Hmm. eh, ya itu soal itu jadi terkonfirmasi memang ada problem itu soal soal tadi ya. Yang menarik itu adalah bahwa tadi ya soal gender ya, ya memang ada problem dan ada perbedaan antara seks dengan gender gitu, dua hal yang berbeda, dan oleh karena berbeda maka ada perkembangan dalam dunia gender ini. Kalau dulu pronounce-nya ada male, ada female, ada female begitu. Iya. Nah, kalau sekarang kan menggunakan make they them, mau dipakai untuk jenis yang baru begitu. Yang nambah pusing grammar itu pasti tata bahasa jadi berubah. Kira-kira gitu. Itu ada problem. Nah, eh, ini saya bayangkan ini pasti kan kerja dalam sektor informal ya Bu In ya, yang otomatis hak-hak dalam bekerja itu eh, dipengaruhi oleh budaya setempat, bukan dalam kerangka equality before the law. Karena kalau dalam sektor formal itu kan ada aturan-aturan tentang cuti Hmm. misalnya, Hmm. hamil, melahirkan dan sebagainya. Hmm. Kalau di sini kemungkinan ini sektor informal, jadi mungkin sampai sambil hamil besar begitu dia bekerja mengolah yang tadi dalam gambaran riset. Begitu ya Bu In ya, Hmm. Iya, kira-kira ya. iya. Hmm. Ya. Nah, ini ada menarik ini eh, karena tadi beberapa temuannya hasilnya menarik sekaligus miris bahwa tidak ada apa peran yang signifikan dan dipandang sebelah mata begitu ya, dan dipengaruhi oleh budaya patriarki, kemungkinannya begitu. Nah, eh, di beberapa tempat, beberapa negara itu ada teori dan teori pergerakan gerakan sosial yang menarik untuk digunakan. Beberapanya sudah menggunakan itu. Saya penasaran saja apakah model seperti itu bisa dilakukan di para perempuan di pesisir pantai ya. Misalnya di Mumbai di India itu ada para janda yang menghimpun diri. Karena janda di India itu status sosialnya eh, apa? Status sosial dalam masyarakat India itu tidak dipandang baik begitu, janda, sehingga mereka membuat yang di dengan pendekatan ini self help group istilahnya tuh. Self help group itu mereka menghimpun diri dan membuat sesuatu. Ya, waktu itu kerajinan tas Bu. Terus Iya. saya beli ini dari mana? Ini
kreasi para janda, Pak, dalam gerakan self help group. Mereka menghimpun diri, saling bertukar cerita sambil bekerja, memanfaatkan potensi mereka. Dan itu terbukti membantu mereka dalam bekerja bersama dan sharing tentang beban mereka begitu. Bedanya ini karena dia self help group itu biasanya disatukan karena persamaan, sama-sama janda misalnya. Kalau ini kan kira-kira bisa sama-sama perempuan pesisir yang harus menopang perekonomian keluarga gitu misalnya. Di Indonesia pun ada di bagian timur itu ada survivor dari ini apa namanya korban persoalan eh, Partai Komunis masa lalu itu kan banyak secara politik banyak menjadi pihak yang termarginalkan gitu ya. Bahkan KTP-nya sebetulnya ada kode khusus kalau dulu. Jadi diidentifikasi itu mereka menghimpun diri juga ada bikin tenunan dan sebagainya itu ketemu. Nah kira-kira memungkinkan nggak ya Bu In disentuh dengan pendekatan tadi itu self help group itu? Dari pergerakan sosial ya. Terima kasih masukannya Kang Fari. Kayaknya bisa mungkin ya. Saya baru terbuka ya. Itu teori pergerakan sosial itu bisa masuk ke arah sana. Karena memang di 3 tempat itu ada satu keunikan tersendiri masing-masing. Walaupun misalnya di 3 tempat itu sama-sama betul seperti yang Pak Fetri katakan. Jadi orang tua di sana itu, baik bapak itu bangga jika punya anak perempuan, yang anak perempuannya itu cantik dan menghasilkan, terutama di Cirebon. Jadi begitu ada anak gadis, kemudian anak gadisnya sudah bisa menghasilkan, bisa berdandan, bisa berbeda dengan teman sebayanya, itu mereka bangga. Dan itu kebanyakan mereka ikut prostitusi. Atau mereka mereka diajak keluar, bekerja di luar daerah, tapi tetap saja arahannya mereka tetap menjadi seorang prostitusi. Itu yang di sana. Kalau dikatakan tadi apa namanya memakai teori pergerakan sosial, bisa jadi bisa kita pakai memang di teori ini karena memang keterlibatan perempuan pesisir itu sering dianggap bukan sebagai kontribusi utama gitu dalam keluarga. Jadi mereka hanya dianggap sebagai pelengkap atau sampingan membantu suaminya sebagai nelayan. Padahal perempuan pesisir itu punya perannya sangat signifikan sekali kan. Saya bilang tadi ketika mereka mempersiapkan suami laut, mencari ikan, menangkap ikan, bahkan kemudian memasarkan tangkapan ikannya sampai mengolah tangkapan olahan hasil ikan tadi. Tambah tadi ada beberapa waktu dan beberapa bulan yang mereka harus menanggung beban keluarga itu. Saya katakan menanggung karena memang laki-lakinya nggak kerja. Memang di sana dikatakan laki-lakinya itu membuat jaring, memperbaiki jaring. Tapi kan kehidupan harus berjalan. Di sisi itu perempuan jadi sebagai tulang punggung keluarga betul. Dan hampir semua di tempat itu mereka punya jawaban yang sama. Di bulan-bulan ini mereka harus kerja keras untuk menghidupi keluarga mereka. Dan disitulah itu tadi saya katakan hampir di 3 tempat ini juga prostitusi meningkat, kemudian juga para peminjam-peminjam yang sudah datang yang meminjamkan baik itu barang, kebutuhan dan lain sebagainya, mengutangkan uang, mengutangkan beras, mengutangkan sabun, mengutangkan pakaian. Nah, itu yang menjadi pemandangan di tengah-tengah mereka. Oke, terima kasih Pak Ferry. Saya akan masukkan nanti teori pergerakan sosial tadi sebagai kerangka pemikiran saya. Nuhun. Ya. Memang tapi memang kalau Pak Ferry tahu tempatnya bisa ngajak Pak Ade nanti ke sana ke Cirebon. Oh, kalau Pak Ade harus dengan saya, Buin, supaya saya jagain Pak Ade. Nyangka diajakan itu ya. Cantik-cantik Pak Ade, miris sekali. Saya tuh hampir setengah menangis ya pasti ketika di sana. Karena apa ya, mereka di usia sangat produktif sekali gitu ya. Yang seharusnya bisa mengangkat keluarga itu dengan hal yang lain, gitu. Bukan dengan keadaan seperti itu. Tapi keadaan sesuatu di sana ya itu Indonesia. Gitu. Dan potret itu baru 3 potret ya. Entah di daerah pesisir-pesisir yang lainnya. Itu baru
baru di 3 daerah yang sebetulnya itu merupakan daerah potensi wisata. Dan mereka itu dengan seliweran saja gitu. Jadi kalau dan itu tidak mengenal waktu, Pak Ade. Jadi ya, Pak, ya siang bisa, pagi bisa. Gitu. Kalau konotasinya Paris kan misalnya PS itu kan malam, itu enggak, pagi iya, Oh, siang iya gitu. oh iya, Jadi siang ya. Baru tahu jadi saya, Bu. jadi ketika saya pagi itu saya sampai hampir, karena saya waktu itu dengan teman saya, dengan Bu Isi itu hampir ditawar itu Bu Isi karena masih kecil ya. Padahal itu pakai jilbab gitu loh. Itu sampai ditanya gitu loh. Karena pagi jam 10 itu ada Pak Ferry transaksi Luar seperti biasa. itu. Tuh, bahkan nelayan baru pulang datang itu istri-istrinya sudah siap dengan ember-embernya. Kemudian si laki-laki itu masuk ke gang itu. Dan gang itu gang tempat prostitusi. Ditambah dengan suara yang keras, dengar betul, suara Cirebonan gitu kan. Tambah seperti itu. Jadi keluar lagi, masuk lagi. Dan dianggap biasa. Dianggap biasa dan itu kan sebetulnya itu kan fenomena sosial yang sebetulnya kan bagian dari pelanggaran. Tapi ya masyarakat kayak ada di mensuplai aja. Dan itu hal yang membanggakan buat orang tua itu ketika ada anaknya yang sudah cantik dan bisa berubahnya seperti itu. Jadi oh cantik bisa menghasilkan. Itu betul kata Pak Ferry, kebanggaan buat mereka. Kalau di Pandeglang memang masih terselubung, tidak sebebas di Cirebon dan Lampung ya. Di Lampung juga agak bebas, tapi secara frugal itu ada di Cirebon. Yang secara apa namanya terang-terangan. Nanti saya ajak deh, saya tahu tempatnya Pak. Oke, terima Baik. kasih. Ada lagi Pak Ferry, Mas Ferry? Ya, saya kira itu apa. Tapi saya setuju itu satu hal dengan banyak hal ya. Salah satunya dengan Bu In. Ya, perempuan itu hebat, cuma kehebatan itu jarang dilihat atau terabaikan gitu ya. Misalnya contoh tadi soal pemenuhan kebutuhan ekonomi, seringkali laki-laki, apalagi tadi ya dalam konteks perempuan pesisir itu dipengaruhi oleh angin barat dan angin timur begitu. Pada saat sulit melaut, itu perempuan tetap berpikir dan biasanya berhasil mengatasi persoalan domestiknya begitu. Padahal itu harusnya laki-laki yang berpikir keras untuk itu. Tetapi perempuan selalu punya cara yang laki-laki tidak bisa uh, menyelesaikan persoalan seperti perempuan. Uh, Memang ajaib perempuan. Hanya sayangnya keajaibannya itu jarang diekspos dan jarang diungkap di lirik. Ya. Misalnya dan itu misalnya di saya misalnya secara pribadi itu ada masa di mana saya itu kan semua pengeluaran semua pemasukan saya ini berikan ke istri misalnya. Jadi ATM saya itu Mas Aris itu dipegang istri. Jadi saya Oh, dapat Pak De, notifikasinya aja tuh. tuh Pak De, catat Pak luar De, biasa. catat Pak De, Ya, Sama Bu, saya juga nah itu begitu Bu. catat, Saya mau catat. berangkat saya minta itu ongkos buat beli bensin. nah saya itu oleh teman-teman dibully sebagai anggota ISTI. Wah, Pak Ferry ini anggota ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Ya, saya tersinggung dong. Saya bukan anggota ISTI, saya bilang. Tapi Saya kalau nggak ketuanya. diatur, Saya ketuanya, bukan anggotanya. Saya tersinggungnya karena sebagai anggota, padahal ketua cabang Serang. Gitu. Nah, nah yang menarik tuh ada satu masa di mana istri saya misalkan pulang ke Lampung gitu, ternyata dengan uang segitu, waktu itu ya prihatin. Kalau sekarang alhamdulillah ini uang nggak habis-habis Mas Aris. Nah, Oh, itu, itu eh, ya amin diaminkan. amin, amin. Itu saya kebingungan bagaimana seorang perempuan istri gitu bisa menyelesaikan dengan kok cukup segini ya. Memang cukup selesai. Yang dalam logika laki-laki dan pikiran laki ini enggak cukup. nggak Nah, cukup. ajaibnya perempuan seperti itu. Sama yang seperti dialami oleh perempuan di pesisir tadi dalam riset ya. Pada saat eh, penghasilan turun, suaminya mungkin ya ada angin barat, angin timur. Itu perempuan tetap punya cara ya menyelesaikan persoalannya. Saya kira itu Mas Haris Oke. tanggapan menarik dari hasil risetnya. Ya. Baik, terima kasih untuk Mas Ferry, Bu Iin, dan Pak Heriadi yang sudah standby, terutama Pak DJ juga. Jadi Banten
forum juga luar biasa daripada dibukukan tidak dibaca kan. Kalau kayak gini kan menarik sekali ini. Udah mah di debat terus kemudian juga kita bisa tahu gitu apa hasil riset yang telah dilakukan gitu ya. Ada prakata dari Pak Ade mungkin sebelum penutup? Baik, saya ingin berterima kasih ke semua orang yang hadir di sini, terutama Bu Im, Bu Ika, Pak Heriadi, dan juga Pak Ferry. Saya minta maaf tadi datang terlambat karena mati lampu di kampus dari jam setengah 1. Jadi ini juga baru nyala tadi sekitar 20 menit setelah jam apa namanya jam jam tayang ya. Mudah-mudahan diskusi ini mengisi ruang-ruang kosong di kita, di mana diskusi tampaknya sangat istimewa. Dan kata lain, tidak semua orang bisa melakukannya. Padahal ratusan orang sudah menerima informasi ini dan hanya sedikit orang yang mau terlibat. Kemudian yang kedua, saya atas nama kolega Bu Iin dan Pak Heriadi, juga Bu Ika, berharap bahwa dalam waktu tidak terlalu lama, hasil penelitian ini sudah dipublikasikan dan bisa bisa baca, Bu. Itu hal penting lainnya. Kemudian barangkali buat Pak Ferry, ini pertemuan pertama di tahun ini yang sebetulnya harus dimulai sejak sejak awal tahun, tetapi banyak tertinggal. Kemudian nanti minggu depan ada lagi, minggu depan ada lagi, minggu depannya ada lagi sampai ke akhir tahun. Jadi mengisi ruang-ruang kosong yang cukup sulit ya di Serang, mencari tempat diskusi yang agak serius, yang agak akademis, yang membuka wawasan kita tentang tentang banyak hal. Jadi atas nama semua hal tadi, saya berterima kasih kepada semua orang yang hadir di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Ade Jaya untuk sambutannya. Baik, untuk mengakhiri acara Banten Forum yang sangat luar biasa di sore hari ini, kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Terima Ferry, kasih. kami Selamat ini sore. satu Selamat daftar berakhir dulu pekan. ya. Terima kasih Pak Jadi Kapur, Pak Ade, Pak Ferry Arif. dijadikan aja, ya bisa diskusi bareng dengan Pak Ferry. Ini kayaknya kita harus ada diskusi rutin antara persaudaraan Bareng Pak UIN dan Ferry. Untirta nih. Nah, Sebetulnya seru nih cocok itu. dosen-dosennya. Cocok Pak Ferry. Nah, giliran saling kunjung, kopi mengkopi Siap, gitu. siap Pak Ferry. Kopi darat. Iya, betul. Di ngopinya. Oke, izin Oke, lagi ya Pak. ya. Maka, mari semuanya selamat Ya, sore. sama-sama. Selamat berakhir pekan. Pak Ferry, Pak Ade terima punten saya kasih teka sekali lagi. kampus. Sama-sama Pak Ade semua, Bu In, Bu Ika, terima kasih Mangga. semua, Pak Aris, Pak Heriadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.